Salam sahabat cerdas, berikut adalah penggunaan tesis template untuk UTEM ya. Jadi, kalau dari template-nya ini sudah dimodifikasi, makanya mode 2025-1209 adalah untuk menghasilkan, terutama menghasilkan tabel konten yang sama dengan UTEM, ya ini perlukan UTEM. Nah, bagian pertama ini use the insert citation button to add citation to this document. Ini bisa kita hapus ya, karena biasanya kita akan menggunakan Mendeley ataupun Zotero ya, secara umum. Atau mungkin yang canggih bisa pakai EndNote. Oke, kita hapus. Nah, bagian pertama itu adalah cover. Nah, di sini kita bisa lihat dari navigation pane struktur dari si dokumen ini ya. Ini lengkap sudah ya. Nah, title of thesis kita bisa ketikkan. Perhatikan bahwa dia harus dalam block title. Nah, di sini maksimal 15 kata ya. Jadi tolong perhatikan tidak boleh lebih dari 15 kata untuk judul. Kemudian di sini adalah nama kita ya. Kita bisa masukkan nama. Ketik nama lengkap tanpa gelar. Kemudian name of degree ini kita bisa pilih. Misalnya Doctor of Philosophy, tahun adalah tahun di mana kita membuat tesis ini. Semisal untuk proposal tahun ini 2026. Kalau semisal pada saat sudah selesai, bahwa ini tesis final, misalnya lulus tahun 2027, 2027 ya. Nah, name of faculty ini adalah halaman kedua ya. Halaman kedua kita bisa klik name of faculty, kemudian kita pilih nama fakulti. Title of thesis silakan diulang yang di atas, name of student ingat dalam blok juga. Diulang kembali nama kita tanpa gelar, choose your degree, di sini lagi-lagi dipilih ya, sesuai dengan gelar kita. Tahun, masukkan tahun. Nah, ini diulang lagi title-nya, di halaman ketiga, diulang lagi title-nya, nama juga diulang lagi. Kemudian keterangan choose an item ini pilih tingkatan studi kita ya. Sama lagi diulang lagi. Fakulti juga sama, pilih lagi fakulti kita. Kemudian tahun, masukkan tahun. Oke. Nah, di declaration yang harus kita ubah adalah judul ya. Judul title sama dengan yang sudah kita ketik di atas. Kemudian signature silakan kosongkan, nama boleh kita ganti dengan nama kita ya. Gunakan kapital agar tidak membingungkan ya. Kemudian tanggal gunakan format dalam bahasa Inggris ya, misalnya seperti ini. Ya. Nah, berikutnya adalah halaman approval. Di sini sesuaikan dengan negeri kita. Ini yang tangan tangan adalah SC kita. Secara umum signature kosongkan. Nah, date sebaiknya tetap dikosongkan karena nanti mungkin akan ditulis sesuai dengan kapan supervisor kita tanda tangan. Nah, untuk yang bagian supervisor name, silakan kalau mau diubah, bukan silakan kalau mau diubah, sebaiknya diubah dengan nama supervisor kita ya. Nah, untuk dedication silakan diketik, mau 2-3 halaman silakan ya. Ketik saja sini. Abstrak, maksudnya abstrak kita, disarankan tidak lebih dari 300 kata ya. Saya lupa ini berapa. Tidak lebih dari 500 ya. Ini 500. Jadi 300, 250 sampai dengan 350 bagus. Tapi kalau misalnya mau lebih juga tidak ada masalah ya. Nah, tesis title ini ketik dalam bahasa Melayu, terjemahan bukan terjemahan judul kita. Kemudian abstrak ini miring ya, tetap miring, gunakan bahasa Melayu, terjemahkan. Acknowledgement ini adalah halaman terima kasih, silakan diisi kepada siapa, misalnya mau satu-satu juga silakan 1, 2, 3 ditulis ya, kepada siapa saja, boleh. Formatnya bebas, tapi bagian depannya kira-kira sama seperti itu ya. Nah, untuk berikutnya selain acknowledgement, kemudian table of content, nanti kita akan lihat setelah kita isi ya. Jadi ini tidak dilihat dulu sekarang. Ini akan di-generate otomatis. List of table juga sama, ini akan di-generate otomatis ya, jadi jangan ketik sendiri. List of figure juga sama, akan di-generate otomatis, jadi jangan ketik sendiri. Abbreviation ini boleh diketik sesuai dengan singkatan yang muncul ya nantinya ya. Silakan saja. List of symbol ini adalah simbol ya. Biasanya kalau kita punya formula masukkan di sini. Kalau tidak ada list of symbol boleh dihapus halamannya. List of appendix adalah lampiran. Ini juga jangan diketik sendiri ya. Ini akan di-generate otomatis. Nah, kalau kita punya lampiran buat, tapi kalau tidak punya lampiran sama sekali silakan dihapus. Yang cenderung jarang ya, pasti punya lampiran.
List of publication, nah ini silakan diketik semua yang sudah kita buat. Kalau sudah publikasi, boleh diketik seperti ini. Kalau semisalnya baru submit, kita boleh ketik submitted, ya. Atau bahkan biasanya urutan itu draft, kalau misalnya belum submit. Kalau sudah submit, kita boleh ketik submitted, ya. Kalau ternyata kalau under review, kita boleh bilang under review. Kalau misalnya sudah accepted, kita boleh tulis accepted. Tapi kalau semisal sudah publish, tidak perlu ditulis publish, cukup hapus saja formatnya seperti ini ya. Formatnya menggunakan Harvard. Nah, untuk chapter, ikuti untuk chapter ya, ikuti arahan dari supervisor format seperti apa, tapi kalau tidak, secara umum seperti ini. Ada introduction, ya, ada bagian background, ada problem statement kalau chapter 1, ada research question, so objektif. Nah, research question biasanya jumlahnya akan dibuat seperti list. Objektif juga sama dibuat seperti list, minimal sama dengan research question. Ya. Nah, untuk research objektif, kalau dia masih proposal, gunakan kata to. Dan kata pertama ini menggunakan basis belum taksonomi. Untuk postgrad, silakan gunakan kata pada belum taksonomi mulai dari level 4, mulai dari analyze, evaluation, dan create ya. Yang tiga tingkat akhir. Nah, kalau sudah tesis, kita bisa gunakan katanya langsung analyze, tidak menggunakan to. Ya. Nah, kemudian bagian scope of research, tesis outline merupakan penjelasan dari setiap chapter yang disesuaikan dengan isi dari setiap chapter itu sendiri. Nah, saya mau berikan contoh bagaimana kalau kita gunakan tabel ya. Tabel secara umum kita akan insert ya, kalau kita punya tabel baru dengan posisi caption ada di atas, kita akan tambahkan tabel. Kita bisa gunakan yang namanya reference, kemudian kita bisa gunakan insert caption. Nah, di sini pilih label. Kalau belum ada, kita buat labelnya. Kalau sudah ada, kita pilih. Nah, dalam hal ini kita akan menggunakan tabel. Berikan numbering, ya. Nah, syaratnya di sini harus include chapter number, heading 1 ya, start style-nya, dan kemudian separatornya full stop. Jadi walaupun dia di subheading 3, tetap gunakan 2 tingkat saja ya. Ini pakai full stop atau titik. Oke. Oke, nah dia akan ditambahkan. Nah, sebelum mengetik judul, tekan tab 1 kali, baru ketik judul. Ya. Judul tabel 2.2. Nah, kita pun sebetulnya tidak mesti insert seperti itu. Kita bisa juga blok contoh, kemudian kita paste. Ingat, tabel harus diletakkan sesudah judul tabel. Ya, dan hal ini misalnya tabel, ya kita insert di bawahnya ya. Nah, di sini adalah kita bilang judul tabel 2.3. Nah, jangan terlalu khawatir jika ini tidak update. Kita bisa blok ya. Kita klik kanan, kemudian update field. Nanti dia akan menyesuaikan urutannya ya. Saya secara umum biasanya blok semua, saya klik kanan, kemudian saya blok ya. Kemudian saya klik kanan, saya update field. Saya pilih satu chapter biasanya untuk memastikan judul tabelnya benar. Nah, misalnya saya mau bilang ini ada paragraf yang mengutip dari tabel 2. Ingat bahwa penggunaan tabel itu harus sudah paragraf yang menjelaskannya. Misalnya seperti ini, saya mau tambahkan tabel 21 sebagai referensi supaya tidak repot melakukan referensi ulang. Saya gunakan reference dalam hal ini menggunakan cross reference. Klik kanan di cross reference, kemudian pilih dalam hal ini judul dari caption tadi dalam table. Nah, secara umum kita biasanya tidak menggunakan inter caption, tapi kita gunakan label and number. Ya. Nah, dalam hal ini yang mau saya citasi adalah tabel 21. Jadi saya pilih yang pertama, saya klik insert. Ya. Nah, jadi nanti kalau kita update, ya, dia akan berubah sendiri. Misalnya seperti ini ya.
sesuai dengan tabel 2.1, tabel 2.2, misalnya ya, kita ke cross reference ya, tabel 2.2 dan tabel 2.3 adalah, misal seperti ini ya, ini sebaiknya kita ganti dengan cross reference ya, untuk memastikan pada saat tabelnya bergeser, dia tidak akan berubah namanya. Tabel 2.1 saya insert, kemudian tabel 2.2 cross reference, saya pilih yang kedua, kemudian tabel 2.3 saya kasih cross reference juga 2.3 ya. Nah, jadinya kalau kita lihat ini blok. Nah, apa gunanya? Semisal ternyata ada tabel baru yang kita tambahkan di sini. Di sinilah, di sini ada tabel baru. Ya, kita nggak tahu lah. Kita bilang tabel baru di bawah 2.2 misalnya kita bilang ya. Nah, ini kan tabel. Nah, ini kalau posisinya dia di pinggir, pastikan style yang kita pilih adalah caption. Nah, seperti itu ya. Jadi kembali ke tengah. Tabel baru ya. Nah, di sini tabel 2.3, kalau kita semisal ini kan harusnya tabel geser nih, harusnya yang ini nih tabelnya nih. Nah, bagusnya kalau kita update, ya, kita blok lah, kita update nih. Ini sudah 4 nih, kita blok. Kita klik kanan, update field. Nah, dia akan menyesuaikan karena referensi sebelumnya tabel 2.4. Nah, itu kan ini berubah walaupun judulnya ya jangan begini ya. Oke. Seperti itu ya. Jadi dia membantu cross reference ini membantu bahwa referensinya akan mengarah kepada tempat yang sama. Nah, yang seperti ini kalau kita lihat di list of table, nah kalau kita klik kanan ya, karena ada tabel baru, pada saat kita update field, kita harus pilih update entire table. Klik OK. Nah, dia akan menambahkan sendiri dan menyesuaikan halaman ya. Seperti ini. Nah, kembali ke yang tadi. Oke. Sekarang untuk figure bagaimana? Figure juga sama ya. Figure kita bisa insert misalnya di sini. Kita bilang kita mau insert sorry, reference ya, caption. Nah, kali ini kita pilih labelnya figure ya. Numberingnya pastikan bahwa dia include chapter number, heading 1, kemudian gunakan full stop. Klik OK ya. Oke. Tekan tab untuk judul ya. Misalnya kita bilang gambar gambar di bawah figure 2.1 ya. Untuk kita bisa copy ya, kita sama aja kita bisa copy juga. Di sini lagi-lagi ini ya. Caption pastikan di sini kita bilang ini adalah gambar di bawah 2.2 misalnya ya. Nah, di sini kita bisa reference lagi sama cross reference, pilih figure, di sini only label number ya. Kemudian saya mau masukkan yang 2.1 tadi. Tidak apa-apa. Nah, 2.1 ya. Kita insert. Ya, kita insert. Nah, kalau semisalnya kita mau refresh ya, update field, nah dia berubah urutannya ya. Sekarang kita perhatikan kalau di list of figure kita klik kanan, di sini kita update field, enter table, nah tuh yang digeser seperti ini ya. Ini 23 tadi belum diupdate, makanya nomornya nggak benar. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kalau observation, nah ini tambahkan sajalah suka-suka. Ini tadi saya lupa berikan contoh ya. Kalau kita lihat di background, ini ada singkatan seperti ini misalnya. Nah, ini jangan lupa ditambahkan di abbreviation ya, seperti ini. GSS-nya letakkan di samping sini ya. Jangan lupa hapus singkatannya ya. Setelah itu, nah itu untuk abbreviation. Nah, yang berikutnya
adalah terkait dengan, nah kita langsung saja ke reference. Reference gunakan Harvard ya, gunakan Harvard. Kalau ini silakan di-insert ya. Saya sarankan tidak menggunakan yang punya Microsoft, walaupun bisa juga, tapi agak repot nantinya mengentry satu-satu, terutama karena tesis ini cenderung memiliki referensi lebih dari 50, bahkan biasanya sampai 100 sampai dengan 300 ya. Jadi saya sarankan gunakan Mendeley atau Zotero untuk reference manager. Nah, pastikan bahwa di formatnya Harvard, kalau Mendeley di sini pastikan pilih salah satunya ya, Set the Right 12 Edition Harvard, atau kalau Zotero di dokumen preference-nya ya, pastikan di sini sama ya, memilih Cite the Right 12 Edition author Harvard, atau kadang-kadang ada yang seperti ini, Elsevier, Elsevier ya, Elsevier yang lain. Nah, untuk appendix ini juga di-insert otomatis ya. Jadi kalau punya yang baru kita bisa insert. Nah, kalau saya simpelnya ya, appendix ini yang penting itu kita ketik ya, kita ketik atau kita copy lah ini ya. Kita copy saja punya appendix baru. Kemudian kan kita Control Enter supaya dia di halaman baru, paste saja. Ya, nanti kalau kita update di sini, update field numbering, dia berubah urutannya. Dan ini sebetulnya judulnya bisa diketik langsung satu baris, atau kalau mau dia pindah baris tapi tetap namanya include pada saat daftar isi appendix, kita tekan Shift Enter. Ya. Nah, ini kan C saya tambahkan. List of C misalnya. Nah, kalau kita lihat lagi di list of appendix, kalau kita klik kanan, kita update field, dia akan update entire table. Ya, list of C. Oke, sekarang bagian yang satu lagi ya. Eh, terkait table of content atau struktur chapter secara umumnya ya. Ini kan kalau untuk judul chapter tidak perlu diubah lagi, ini default seperti ini. Tapi kadang-kadang kita memiliki tambahan ya pada pada bagian ini ya, pada bagian subheading ataupun subheading 2 ataupun 3. Semisal saya mau tambahkan satu di sini nih. Ada tambah satu baru nih. Saya bisa atau tambahkan dua ya. Di sini propose metodologi dua. Misal saya punya dua metodologi. Ingat bahwa setiap riset objektif sebaiknya punya metodologi masing-masing. Nah, tapi saya mau tambahkan satu lagi subheading ya. Anggaplah begini, saya pakai 323. Dan kemudian di sini ini ada bagian tambahan untuk yang subheading 2.2, kita pakai gunakan yang ini ya. Tambahan di sini, tambahan subheading 3 ya. Seperti ini, dan kemudian kita mengetik isinya. Nah, ini formatnya harus pilih utem paragraph ya, supaya benar. Jadi jangan dibiarkan normal. Kita harus pilih utem paragraph. Ya, jadi nah seperti ini. Nah, ini bisa di-generate di table of content. Ya. Jadi table of content kita kembali di sini. Nah, ini eh, semuanya bisa diupdate. Kalau acknowledgement ini jadi 2 halaman, kita bisa update. Ini ada 3 bagian. Pertama adalah bagian abstrak sampai dengan list, kemudian bagian chapter, kemudian ada bagian reference appendix. Saya akan bahas 2 bagian yang atas dan bawah dulu ya. Kalau ini, kalau ternyata jumlah halaman geser, karena acknowledgement misal 3 halaman, terima kasih ya. Kita bisa klik kanan, kemudian update field, dia akan update sendiri. Ya. Ini saya tekan control klik, saya ke acknowledgement ya. Misalnya nih, ini acknowledgement ini jadi 3 halaman. Control enter. Nah, jadi kalau kita kembali ke table of content, kita klik kanan, update field. Nah, di sini tidak usah update entire table karena judulnya tidak berubah. Jadi, kecuali misalnya kita menghapus list of symbol, boleh update entire table. Nah, dia akan bergeser karena ada yang berubah nomor halaman. Nah, ya, jadi silakan diupdate. Nah, kalau untuk reference appendix, ini pasti akan berubah karena biasanya jumlah halaman ini akan bertambah. Ke 60 untuk proposal, mungkin sampai 300 untuk tesis ya. Jadi pasti akan geser. Nah, kalau ini biasanya tidak akan berubah namanya. Kita cukup klik kanan, kemudian update field, dan update page number only. Jadi akan geser sendiri. Ya. Nah,
Untuk chapter, karena format kita ini agak unik, ya, jadi kita harus berikan penomoran khusus, ya. Jadi dalam hal ini, nah ini saya memberikan penomoran manual ya, untuk nomor ini ya, seperti ini. Ini penomoran manual supaya tidak mengganggu penamaan chapter. Nah, tadi kan kita tambahkan ya, di 3 itu ada beberapa bagian tambahan. Jadi kalau kita klik kanan, update field, kita update entire table. Kalau update page number saja, dia hanya akan bergeser. Tapi karena kita ada subheading baru, kita pakai update entire table. Nah, yang jadi masalah adalah penamaan chapter itu akan muncul di sini. Ya, jadi tidak sesuai format. Nah, kita bisa lihat di sini ada tambahan, ada perubahan penomoran ya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah menghapus ini. Hapus ini, satu titik tab. Sorry. Eh, ya, tab, kemudian kita hapus ya. Jadi ini juga sama. Ini kita akan hapus, kemudian kita ketik dua titik tab. Nah, seperti itu ya. Untuk semua bagian dari penomoran ini ya, dan bagian dari setiap judul chapter. Ini harus kita lakukan setiap kali ada perubahan judul subheading atau penambahan subheading baru. Ya, tolong dilakukan untuk semuanya. Tiga titik tab. Ya, juga sama. 4 titik tab. Ya, bersama 5 titik tab. Oke, jadi rapih dia. Ya. Nah, ini kalau ada penomoran salah nih, kita bisa masuk. Nah, yang biasa saya lakukan supaya penomoran benar semua, biasanya saya akan blok satu chapter, setiap chapter ya, saya akan blok. Ini kan harusnya di bawah, ini 331 nih harusnya nih. Ini 331, 332 ya. Saya akan blok satu chapter, per chapter biasanya saya blok. Kemudian saya akan klik kanan di heading sini ya. Ya, di sini ya, saya akan update continue numbering ya. Sesuaikan numbering, ini juga sama nih, continue numbering. Oh, ini nih, jaga error nih. Ya, jadi saya akan update field biasanya atau disesuaikan lagi nomornya. Baru kemudian kita melakukan update lagi di table of content. Ya, seperti tadi lagi. Nah, kalau semisal ternyata subheadingnya tidak berubah, ya sudah. Kita pada saat update field, kita cuman karena ada pertambahan isi saja, tidak ada perubahan struktur, cukup update page number, klik OK. Ya. Nah, demikian kira-kira seperti itu. Semoga bisa membantu. Ya, salam sahabat cerdas.